Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kelihatannya dari wajah-wajah kalian semua, sepertinya sudah siap ya untuk belajar pada hari ini. Oke, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Nah, anak-anak, hari ini Ibu absen dulu ya, kali siapa-siapa saja yang hadir. Oke, yang pertama Ainun Sapitri. Hadir, Bu. Yang kedua Andi Nurul Ismi Fausia. Hadir, Bu. Selanjutnya Nurfa Indah Lestari. Hadir, Bu. Nah, bagus ya anak-anak, kalian harus rajin ke sekolah agar kalian tidak tertinggal dari materi-materi yang akan kita pelajari. Oke, bagus ya. Sebelumnya kan Ibu sudah sampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ayo anak-anak, siapa yang masih ingat materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Jadi materi hari ini yaitu mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Nah, bagus sekali ya. Sudah dijawab oleh temannya tadi. Jadi anak-anak, benar ya kata temannya yang tadi. Kita akan belajar mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu sampaikan dulu ya beberapa indikator yang akan kita capai, yaitu yang pertama, kita akan menguraikan perbedaan antara persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang kedua, kita akan menjelaskan pola pewarisan sifat pada makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Yang ketiga, kita akan menguraikan proses persilangan pada makhluk hidup berdasarkan pada sifat beda. Yang terakhir yaitu kita akan menunjukkan pola hereditas dalam perhitungan peluang yang dihasilkan dari persilangan makhluk hidup dengan penerapan hukum Mendel. Oke, sekarang kalian bagi ya ke dalam 3 kelompok. Nanti Ibu akan berikan lembar bacaan terkait materi dan link video untuk kalian nonton terkait materi yang akan kita pelajari mengenai pewarisan sifat. Sudah, Bu. Oke, sebelum itu Ibu akan jelaskan sedikit ya mengenai apa sih perbedaan monohibrid dan dihibrid itu. Oke, jadi persilangan monohibrid itu adalah persilangan yang hanya dilakukan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, contohnya warna merah, putih, dan sebagainya. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel 1 karena pada saat pembentukan gamet kedua, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas. Nah, di antara kalian pasti akan ada yang bertanya-tanya apa sih maksud dari pemisahan secara bebas itu? Nah, jadi pemisahan secara bebas itu maksudnya pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lainnya. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominansi yang muncul secara penuh dan sifat dominansi yang tidak muncul secara penuh. Selanjutnya yaitu persilangan dihibrid. Jika pada persilangan monohibrid kita hanya menyilangkan satu sifat beda saja, maka pada persilangan dihibrid ini kita melakukan dua sifat beda atau lebih, misalnya warna buah dan bentuk buah, warna buah, bentuk buah, dan rasa buah, dan sebagainya. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum 2 Mendel, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya, tanpa adanya syarat tertentu. Oke, materi berikutnya itu mengenai pola pewarisan sifat hukum Mendel. Ada 3 hal yang diamati dalam pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Di antaranya yaitu setiap gen memiliki bentuk alternatif yang dapat mengatur variasi karakter turunan. Konsep ini berlaku pada 2 macam alel, yaitu alel resesif dan alel dominan. Yang kedua yaitu setiap individu pasti membawa sepasang gen, yaitu gen dari tetua jantan dan gen dari tetua betina. Oke, yang ketiga, jika pasangan gen ini berasal dari 2 alel yang berbeda, alel yang bersifat dominan akan
diekspresikan atau nampak secara visual, sementara alel resesif tidak nampak secara visual. Nah, dalam hukum Mendel 2 disebutkan jika setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lainnya, walaupun bebas, gen yang mengusung satu sifat tidak akan mempengaruhi sifat gen lainnya yang bukan termasuk sebagai alelnya. Nah, anak-anak, itulah tadi penyampaian materi dari Ibu ya. Jadi kalian baca-baca bahan materi yang sudah Ibu bagikan, lalu kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Catat ya hal-hal penting yang ada pada bahan bacaan tersebut. Selain membaca, kalian juga harus menonton video yang Ibu bagikan tadi di YouTube terkait materi pewarisan sifat. Oke anak-anak, bagaimana materi hari ini? Apakah sudah dipahami? Sudah, Bu. Nah anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan berikan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, jadi pada pewarisan sifat ada dua jenis persilangan yang bisa dilakukan, yaitu persilangan monohibrid dengan satu sifat beda dan persilangan dihibrid dengan dua sifat beda. Pada pewarisan sifat juga diterapkan dua hukum, yaitu hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Di mana hukum ini berbunyi ketika berlangsung pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel atau gamet secara bebas. Yang kedua yaitu hukum Mendel 2 atau asortasi, yang berbunyi ketika berlangsung pembentukan gamet, gen-gen yang memisahkan diri dari suatu pasangan dan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan yang lain. Nah anak-anak, masih semangat ya belajarnya? Jadi pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah, yaitu tugasnya kalian mencari di internet contoh persilangan berdasarkan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kalian buat masing-masing 2 contoh ya. Jadi ada 4 contoh yang kalian tulis, lalu kalian kumpulkan minggu depan. Bagaimana anak-anak, paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Oke anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan sampaikan ya materi yang akan kita pelajari minggu depan. Karena pada hari ini indikatornya belum tercapai semua ya. Jadi minggu depan kita masih membahas mengenai pewarisan sifat terkait pada indikator keempat, yaitu pola hereditas dalam perhitungan peluang yang dihasilkan dari persilangan makhluk hidup dengan penerapan hukum Mendel. Oke anak-anak, kita tutup ya proses pembelajaran pada hari ini. Dan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalian harus tetap menjaga kesehatan ya anak-anak, agar minggu depan kita bisa bertemu kembali dan membahas materi yang Ibu sampaikan tadi. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.